Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Kencanawati dengan di belakang 078. Pada kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan yang terbit pada tahun 2024 oleh CV Pustaka Ilmu Group yang berjumlah 132 halaman. Pada bab 1 dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk istimewa karena memiliki akal, qalb, dan juga nafs. Kemampuan berpikir membuat manusia mampu memahami dirinya sendiri dan tujuan hidupnya. Karena itu, pembahasan tentang manusia selalu berkembang dan tidak pernah selesai. Di buku ini disebutkan bahwa ada beberapa pandangan tentang manusia. Yang pertama ada materialisme, yaitu melihat manusia sebagai makhluk fisik semata. Lalu yang kedua ada spiritualisme, yaitu menekankan bahwa manusia adalah ruh. Yang ketiga ada dualisme yang menggabungkan keduanya, yaitu antara jasad dan juga ruh. Islam memandang manusia secara utuh, tidak hanya fisik atau ruh saja, tetapi sebagai kesatuan yang saling memengaruhi. Dalam Islam, manusia memiliki 4 hubungan penting, yaitu dengan diri sendiri, sesama manusia, alam, dan juga kepada Allah. Tujuan hidup manusia adalah beribadah dan menjalankan peran sebagai khalifah di bumi. Untuk itu, manusia dibekali akal, hati, panca indera, dan juga nafsu. Perilaku manusia tergantung pada keseimbangan antara akal, qalb, dan juga nafs. Manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk lain karena manusia mampu berpikir dan memiliki kesadaran, dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia juga memiliki kebebasan untuk memilih, sehingga dia bisa memilih untuk taat atau memilih untuk ingkar kepada Allah. Pada bab 2, kita diperkenalkan dengan psikologi Islam. Jadi, apa sih psikologi Islam itu? Nah, psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari jiwa dan perilaku manusia berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Jadi, dalam psikologi Islam itu, kita memandang perilaku dan gejala kejiwaan manusia berdasarkan keilmuan Islam. Berbeda dengan psikologi modern yang sering dianggap netral etik. Psikologi Islam berisi nilai-nilai etika karena tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Psikologi Islam muncul sebagai respons terhadap psikologi modern yang dianggap belum mampu menjelaskan aspek ruh dan nilai keagamaan secara utuh. Sejarah mencatat bahwa gerakan psikologi Islam modern mulai berkembang pesat sekitar tahun 1950 di Amerika, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap teori psikologi barat seperti psikoanalisis dan juga behaviorisme. Aliran-aliran barat tersebut dianggap merendahkan derajat manusia, karena hanya melihat manusia dari insting hewani atau respon mekanistik. Puncaknya terjadi pada Simposium Internasional tahun 1978 di Riyadh, yang mengunggulkan posisi psikologi Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Urgensinya semakin nyata, karena banyak orang mengalami krisis spiritual dan gangguan mental yang tidak dapat disembuhkan hanya dengan pendekatan materialistik. Bab 3 menjelaskan persamaan dan perbedaan antara psikologi barat dan psikologi Islam. Keduanya sama-sama mengkaji manusia dan menggunakan metode ilmiah seperti penggunaan metode eksperimen, observasi, interview, dan tes klinis. Keduanya memiliki perbedaan mendasar pada titik tekannya. Psikologi barat lebih fokus pada perilaku yang tampak dan aspek duniawi saja. Sedangkan psikologi Islam juga memasukkan dimensi spiritual. Psikologi barat bersifat sekuler, sementara psikologi Islam berlandaskan pada wahyu. Karena tujuan dalam psikologi Islam tidak hanya memahami manusia, tetapi juga mengarahkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Psikologi Islam mementingkan esensi jiwa. Hal terpenting yang membedakan adalah penempatan wahyu ilahi sebagai rujukan tertinggi di atas rasio atau akal manusia. Psikologi Islam percaya bahwa akal memiliki batasan, sehingga bimbingan wahyu sangat diperlukan untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki tentang jiwa. Bab keempat membahas tentang metode-metode unik yang digunakan untuk mengkaji jiwa manusia. Metode yang digunakan meliputi keyakinan dan menjadikan wahyu sebagai sumber utama.
metode rasional yang menggunakan akal untuk memahami, serta metode otoritas yang merujuk pada ulama dan para ahli. Selain itu, pengembangan psikologi Islam dilakukan dengan mengadaptasi teori yang sesuai dan mengintegrasikan ilmu dengan nilai agama. Pendekatan ini bertujuan memahami manusia secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi perilaku yang tampak dari luar saja. Salah satu metode utama yang digunakan adalah muhasabah, yaitu cara bertafakur atau merenung dan menganalisis diri secara mendalam untuk mencari hikmah dan pelajaran. Dalam psikologi modern, ini mirip dengan introspeksi, namun dilakukan dengan melibatkan zikir dan penyucian diri dari noda batin. Ada juga metode tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Meskipun menggunakan pendekatan spiritual, psikologi Islam tidak mengabaikan metode penelitian konvensional seperti observasi sistematis, catatan perilaku, hingga tes validitas untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang. Memasuki bab 5, kita memahami struktur penyusun jiwa. Dalam perspektif Al-Quran, nafs diciptakan untuk menampung dua potensi besar manusia, yaitu potensi takwa atau kebaikan dan potensi fujur atau keburukan. Hati atau qalb memegang peranan paling sentral. Ia diibaratkan sebagai raja, sementara anggota tubuh lainnya hanyalah pelayan yang mengikuti perintahnya. Jadi, jika hati seseorang itu sehat dan baik, maka seluruh perilakunya akan ikut baik. Jiwa manusia juga memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada nafs amarah yang cenderung pada keburukan. Yang kedua ada nafs lawamah, yaitu jiwa yang mulai sadar dan menyesali. Yang ketiga ada nafs mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang dan dekat dengan Allah. Agar tetap sehat, nafs perlu dijaga melalui ibadah, zikir, dan pengendalian hawa nafsu. Bab ke-6 membahas tentang fitrah dan tipe-tipe kepribadian menurut Al-Quran. Fitrah manusia adalah kecenderungan menuju pada kebaikan dan kebenaran. Namun, kondisi jiwa dapat berubah, sehingga iman bisa naik dan juga bisa turun. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga hati agar tetap bersih dan stabil. Dengan begitu, kepribadian dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tetap berada pada jalan yang benar. Salah satu profil kepribadian unggul yang dibahas adalah tipe mukhlis, yaitu orang yang melakukan segala amal perbuatannya murni hanya karena mengharap ridha Allah. Al-Quran juga menggambarkan ciri-ciri kepribadian manusia secara umum yang membedakannya dengan makhluk lain, terutama dalam hal kebaikan dan keistimewaan akal serta tanggung jawab moral. Memahami fitrah berarti memahami titik nol manusia, di mana kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang sehat secara mental dan juga spiritual. Itu tadi isi dari buku yang dapat saya sampaikan, yang tentunya buku ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, karena banyak masalah mental muncul karena kurangnya keseimbangan antara akal, qalb, dan juga nafs. Dengan memahami konsep manusia, jiwa, dan kepribadian dalam Islam, kita menjadi lebih sadar dalam berpikir, bersikap, dan juga mengambil keputusan. Bahwa tujuan hidup itu bukan hanya untuk dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.